Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera. Yang lagi dalam keadaan mengais rezeki, semoga dibukakan pintu rezekinya, semoga berkah rezekinya dan sehat walafiat juga. Untuk yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Amin. Baiklah sahabatku semuanya, kali ini saya akan membahas tentang topik di mana perlunya hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam proses pemupukan kelapa sawit ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang penting dalam proses pemupukan kelapa sawit ya. Baiklah, hal-hal apa saja itu? Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan dalam proses pemupukan kelapa sawit itu adalah sistem pH tanah ya. Jadi sebelum melakukan pemupukan seharusnya atau sebaiknya kita cek pH tanah yang berada di lingkungan atau di lahan kelapa sawit tersebut ya. Jadi jangan lakukan pemupukan sebelum kita cek dulu pH tanahnya itu berapa. Bagusnya pH tanah itu adalah dari angka 6 ke atas ya. Jadi kalau angka 6 ke bawah itu kurang bagus pH tanah, jadi perlu kita lakukan perbaikan tanah. Jadi itu ya. Jadi misalkan pH tanah itu berada di kisaran 5 ke bawah, berapapun yang kita pupuk, berapa apapun yang kita pupukkan itu tidak akan terserap. Jadi ada juga ya yang seperti ini, sudah sering kali dipupuk, sudah sering dipupuk, bahkan pupuk NPK Mutiara, pupuk yang mahal, sudah sering dipupuk, cuman tidak ada reaksinya pada kelapa sawit tersebut. Sering dipupuk, udah dipupuk yang bagus-bagus dan mahal, tetapi buahnya malah nggak ada, buahnya malah habis ya. Seperti itu ya, itu sebenarnya bukan bukan salah pupuknya ataupun bukan salah sawitnya, tetapi kita yang kurang memahami proses pemupukan tersebut, alasan-alasan apa saja yang membuat pupuk itu tidak terserap. Itu tadi sebenarnya pH tanah yang belum kita ketahui. Jadi pH tanah belum kita ketahui, tetapi kita sudah melakukan sistem pemupukan. Jadi berapa sistem pH tanah yang bagus eh, ketika kita mau memupuk, yaitu pH tanah yang bagus itu berada di kisaran 6, 6,5 ataupun 7, 6 ke atas itu sudah bagus. Itu bisa kita lakukan pemupukan. Jadi kalau masih pH tanah itu masih berada di kisaran 5 ke bawah, jadi langkah baiknya kita tunda dulu pemupukan dan kita lakukan perbaikan tanah. Itu yang pertama ya. Yang keduanya adalah musim. Jadi yang kedua ini yang perlu kita perhatikan saat memupuk kelapa sawit yaitu musim. Jangan lakukan pemupukan di saat musim kemarau ataupun musim hujan. Seperti ini ya, mungkin saat ini kita sedang memupuk, kita sedang menabur kelapa sawit, nah, habis itu terjadi hujan lebat. Jadi sia-sia. Jadi percuma saja itu kandungan pupuk tadi tidak terserap oleh akar kelapa sawit dan hasilnya tercuci. Jadi pupuk tadi yang kita aplikasikan itu tercuci oleh air hujan. Yang kedua kalinya, jangan memupuk kelapa sawit itu di saat musim kemarau ya. Saat musim kemarau, jadi percuma kita tabur pupuk, tetapi tidak terserap oleh akar kelapa sawit. Akhirnya pupuk tadi menguap, dihabis juga tidak terserap oleh kelapa sawit. Jadi sia-sia juga. Itu yang kedua kalinya alasannya yang perlu kita perhatikan adalah musim ya. Seperti ini, misalkan kita mupuk kali ini mungkin 3 bulan ke depan, udah waktunya mupuk, pas 3 bulan ke depan itu hujan atau kemarau. Jadi kita tunda dulu pemupukannya. Jadi nunggu dengan kondisi musim yang sangat tepat ya, baru kita lakukan pemupukan. Yang ketiga kalinya yaitu jadwal pemupukan. Jadi eh, kapan jadwal pemupukan, berapa kali dalam setahun pemupukan itu yang tepat. 1 tahun itu yang maksimal itu dilakukan 4 kali ya, 4 kali dalam 1 tahun itu pemupukan. Itu belum termasuk seperti kompos, seperti dolomit itu belum ya. Untuk pupuk kimia yang NPK, maksudnya pupuk tunggal pun itu maksimalnya itu 1 tahun itu 4 kali. Jadi ada juga yang dipupuk cuman 1 tahun itu cuman 2 kali, ataupun 1 tahun itu 1 kali, bahkan ada yang tidak dipupuk sama sekali dalam per tahun itu. Jadi sangat sayang sekali ya, itu juga cara yang salah ya. Gimana kita mau mengharapkan hasil yang
maksimal, tetapi sawit ini tidak kita pupuk, bahkan kita pupuk dengan jadwal yang kurang efisien ya, seperti itu. Jadi bagusnya sawit ini dipupuk 1 tahun itu 4 kali. Jadi 3 bulan 1 kali ya. Misalkan kita pupuk sekarang, jadi 3 bulan ke depan kita pupuk lagi. Pas 3 bulan ke depan misalkan curah hujan lagi tinggi atau sedang musim kemarau, jadi sistem pemupukan kita tunda dulu ya. Itu yang ketiganya adalah jadwal pemupukan ya. Jadi langkah baiknya dilakukan 1 tahun itu 4 kali. Yang keempat kalinya yang perlu kita perhatikan dalam proses pemupukan kelapa sawit adalah usahakan di sekeliling lahan kelapa sawit itu semak belukar sudah dibersihkan ya. Jadi sebelum memupuk sawit itu harusnya itu lahan itu dalam kondisi bersih ya. Maksudnya bersih bukan berarti bersih, cuman tidak ada anak kayu atau semak-semak yang tinggi. Jadi kalau ada semak yang rendah itu nggak masalah. Jadi usahakan semak-semak yang tinggi itu udah nggak ada ya. Usahakan membasmi semak atau membersihkan semak ini, usahakan alangkah baiknya itu dengan cara ditebas atau dipotong. Jangan dengan jangan sampai dengan disemprot dengan dosis tinggi, itu sangat berbahaya sekali ya. Tapi nggak apa-apa juga disemprot, cuman dengan dosis yang rendah, itu pun harus 2 kali tebas 1 kali semprot gitu ya. Jadi mungkin 1,5 tahun itu kita nyemprot hanya sekali, 2 kalinya kita tebas, kita potong rumputnya atau semaknya, 1 kali baru itu dilakukan penyemprotan. Jadi usahakan lebih banyak sistem tebasnya daripada sistem semprotnya ya. Di sistem semprot juga itu usahakan dengan dosis yang rendah dan juga dengan obat-obat tertentu yang tidak keras dan tidak berbahaya untuk akar kelapa sawit. Untuk selanjutnya, untuk yang kelima yang perlu kita perhatikan dalam proses pemupukan kelapa sawit ini adalah dosis ya. Usahakan dosis ini sangat tepat dan jangan salah dosis ya. Karena apa? Karena pohon kelapa sawit itu dari umur mulai tanam sampai umur 2 tahun itu sudah berbeda dosisnya. Umur 2 tahun sampai umur 5 tahun sudah berbeda lagi dosisnya. Umur 5 tahun sampai 10 tahun itu juga beda lagi, 10 sampai 20 berbeda lagi. Juga untuk sawit yang tinggi itu yang udah maksimal tinggi yaitu 20 tahun ke atas itu udah berbeda lagi dosis pupuknya. Jadi usahakan mengerti dengan dosis-dosis pupuk tertentu ya untuk sawit, untuk umur sawitnya ya. Jadi umur 10 sampai 20 berbeda, untuk umur 5 sampai 10 berbeda, dan juga untuk umur 2 sampai 5 bahkan baru tanam juga itu berbeda, itu lebih sedikit ya dosisnya. Usahakan Anda sebelum melakukan proses pemupukan kelapa sawit mengerti hal-hal terpenting yang saya bagikan tadi ya. Insya Allah dengan memperhatikan hal tersebut, pupuk bisa diserap dengan kelapa sawit dan kelapa sawit Anda insya Allah bisa tumbuh dengan maksimal, bisa berbuah dengan maksimal juga, dengan pertumbuhan yang sangat bagus, subur, dan berproduksi buah dengan maksimal. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, cukup sekian saya berbagi informasi dan berbagi tentang hal proses pemupukan kelapa sawit ini. Sampai bertemu di informasi topik selanjutnya ya. Salam dari saya, juga dari channel ini, Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.